Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah
faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diringankan kaki, diringankan langkah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Banyak saudara kita, banyak keluarga kita atau orang-orang yang kita kenal mungkin pada hari ini tidak sempat melaksanakan ibadah salat Jumat karena itu uzur syar'i atau memang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah hadirin yang mulia yang pada hari ini dapat melaksanakan ibadah yang mulia ini, yang mana Jumat hari ini telah berbeda dengan Jumat yang lalu dan Jumat hari ini juga akan berbeda dengan Jumat yang akan datang. Ibadah yang paling mulia hari ini adalah ibadah salat Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan kepada kita bahwa pada hari Jumat itu ada keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah doa-doa yang kita panjatkan pada hari Jumat hingga menjelang maghrib nanti adalah doa-doa yang di sana ada kemungkinan atau yang di sana akan ada penerimaan daripada doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatib berwasiat kepada diri hatib dan kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan takwalah kita akan dimudahkan melangkah atau meniti jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju surga yang Allah janjikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pada ayat 11 kemudian Allah menyatakan yursilus sama alaikum midrara. Pada ayat berikutnya wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Nuh yang Khatib bacakan tadi ayat 10 sampai dengan 12 dan sampai dengan 13 mengingatkan kepada kita sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, maka ucapkanlah kalian istighfar, fastaghfiru, faqultustaghfiru, maka beristighfarlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, maka sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Yursilis samaa alaikum midrara, ketika engkau mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia Allah akan mengirimkan kepada kalian dari langit apa yang akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaikum midrara, yaitu kepada kalian dikirimkan midrara, hujan yang lebat. Midrara itu lebat yang kita tidak akan bisa menghitung kelebatan curahnya tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumdid bi amwalikum wa yumdidkum, dan Allah akan menambahkan kepada kalian wa ambi amwali wa banin, harta dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannah, akan Allah juga jadikan kepada kalian surga-surga, wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh salah satu muridnya ketika mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya punya persoalan, yang persoalan tersebut tidak pernah selesai. Apa persoalan tersebut? Sudah lama rezeki saya tidak juga kunjung datang. Kemudian ada orang yang lain juga bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, sudah lama saya tidak memiliki keturunan.
Banyak persoalan-persoalan yang diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri, tetapi untuk persoalan-persoalan keumatan tersebut, Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan bahwa obat daripada setiap persoalan hidup manusia itu, apakah itu kekurangan rezeki, apakah itu tidak mempunyai keturunan, apakah itu kemarau yang berkepanjangan, apakah itu kesusahan, dan apakah itu kemelut-kemelut yang dihadapi oleh setiap pribadi manusia, maka kata Imam Al-Basri adalah istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sehingga dengan istighfar yang kita panjatkan, dengan istighfar yang sungguh-sungguh, pengampunan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendengar istighfar kita, Allah akan mendengar permohonan ampun kita. Kemudian setelah permohonan ampun itu, Allah berjanji yursilus samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat, yang curahnya itu tidak bisa kita hitung. Pada tafsir yang lain, pada keterangan yang lain, ketika kita bermaksiat, ketika kita banyak dosa, maka jangan lupa fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Istighfar dengan penuh kesungguhan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah yursilus samaa midrara, Allah akan mengirimkan rahmat, Allah akan mengirimkan rezeki midrara yang tidak terhitung. Kemudian Allah juga akan menjadikan amwal wa banin, harta dan keturunan yang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita yang serba modern ini, kehidupan kita yang semakin hari semakin kompleks, banyak di antara kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kemudian tidak tahu mau kemana penyelesaiannya. Ada sebagian di antara kita menyelesaikan persoalan kemiskinan, menyelesaikan persoalan susahnya rezeki, kemudian dia lari kepada pinjaman online, lari kepada judi online, dan lari kepada bank-bank ribawi yang sesungguhnya itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan-persoalan umat ketika mereka kembali ke tuntunan riba, ketika mereka kembali ke transaksi riba. Ketika kita bermasalah dengan kehidupan kita, rezeki kita sempit, kemudian kehidupan yang sudah sangat tidak menentu ini, fafirru ilallah, jangan kembali kepada bank riba, jangan kembali kepada pinjaman online, karena sesungguhnya itu akan semakin menyulitkan hidup kita sekalian. Maka Khatib pada Jumat yang berbahagia ini mengingatkan kepada kita sekalian, kepada diri Khatib dan kepada jamaah Jumat sekalian, fafirru ilallah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Nuh tadi, fastaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Hujan yang lebat itu merupakan tanda rezeki bagi kita. Hujan yang lebat di dalam Al-Quran ini merupakan gambaran bagi ketika hidup serba sulit itu, maka pengucapan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Penghambaan kita, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa tiada kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya persoalan, bagi Allah kun payakun, hutang yang berlipat ganda, kesulitan hidup, maka bagi Allah banyak jalan keluarnya, mudah bagi kita jalan keluarnya, mudah bagi Allah menunjukkan kepada manusia jalan keluarnya. Pada ayat lain disebutkan, wa may yaj'allahu yaj'allahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluarnya, jalan keluar dari salah satu kemelut, jalan keluar dari salah satu persoalan yang kita hadapi, persoalan yang dihadapi saudara-saudara kita, atau persoalan yang kita hadapi sendiri, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang mulia ini, maka setelah Jumat nanti, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah diri kita mendekatkan kepada Allah, perbanyaknya salawat. Salamkan, kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan orang-orang di sekitar kita. Doakan saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang penuh dengan ujian. Doakan saudara kita di Palestina, di Gaza, yang pada hari ini sedang mendapatkan ujian yang Allah belum angkat ujian dari mereka. Maka sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sadar ujian-ujian yang kita hadapi hari ini berupa kesulitan rezeki, berupa kesulitan atau persoalan-persoalan rumah tangga, maka masih berat ujian yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Hati berwasiat juga kepada hadirin sekalian, mari di penghujung nanti maghrib,
Banyaklah berzikir kepada Allah. Jangan membuka hal-hal yang akan melupakan kita kepada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salawat, beristighfar. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu pada Jumat yang mulia ini. Keluarkanlah kami dari kemulut-kemulut persoalan bangsa ini. Keluarlah kami dari kemulut atau persoalan keluarga kami. Dan Allah, ya Allah, angkatlah kami dari persoalan-persoalan hidup yang Engkau sedang ujikan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala memberikan penawarnya bagi kita ada di surat Nuh ayat tadi 10 sampai 13. Midrara, berturun-turun, berlimpah ruah yang akan diberikan Allah kepada kita. Tetapi apa hadirin syaratnya? Istighfar yang penuh kehusuan, istighfar yang betul-betul kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum muslim menyadari ini, jalan kembali kita kepada Allah agar Allah membukakan pintu kelapangan hidup, membukakan pintu rezeki, membukakan pintu kebahagiaan, dan membukakan pintu kemaslahatan bagi kita adalah lidah, adalah bibir yang selalu mengucapkan istighfar kepada Allah, dan bibir yang selamat daripada menggunjing saudara kita, atau bibir yang selamat daripada menyakiti saudara-saudara kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan, berkaitan dengan ayat ini, satu hal yang akan mengakibatkan manusia jauh daripada nikmat Allah, jauh daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena lidah kita, karena hati kita menyakiti saudara kita yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tidaklah dikatakan bagi kita itu seorang muslim yang baik atau seorang muslim yang selamat kecuali tetangga kita, saudara kita, orang tua kita selamat dari lisan-lisan kita yang menyakiti mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat Habib sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadikan iktibar bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu setelah Jumat ini apakah Allah akan masih memberikan umur bagi kita. Setelah Jumat ini, apakah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita? Setelah Jumat ini, apakah Jumat yang akan datang, pekan datang Jumat yang ke depan, apakah kita masih akan duduk di masjid yang mulia ini? Kita tidak tahu. Maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Khatib hakikatnya untuk diri Khatib, dan ini menjadi bagian daripada tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr dengan para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana alladhina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.